Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang predictive maintenance pada saluran udara tegangan ekstra tinggi. Langsung saja ya. Disebut juga dengan pemeliharaan berbasis kondisi atau condition based maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dan membuat analisa terhadap hasil pemeliharaan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan secara dini. Ruang lingkup maintenance apa aja? Yaitu yang pertama, in-service measurement adalah pengujian yang dilakukan saat peralatan operasi atau bertegangan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan peralatan. Untuk SUTT atau SUTET, uraian kegiatan yang dilakukan meliputi pengujian termovisi, rangimeter, punktur, insulator, resistansi, pentahanan tower. Yang kedua, pengujian termovisi. Selama beroperasi, peralatan yang menyalurkan arus listrik akan mengalami pemanasan karena adanya I2R. Bagian yang sering mengalami pemanasan dan harus diperhatikan adalah terminal dan sambungan, terutama antara dua metal yang berbeda serta penampang konduktor yang mengecil karena korosi atau rantas. Kenaikan I2R di samping meningkatkan rugi-rugi juga dapat berakibat buruk karena bila panas meningkat, kekuatan mekanis dari konduktor melemah, konduktor bertambah panjang, penampang kecil, panas bertambah besar, demikian seterusnya, sehingga konduktor putus. Pengukuran panas secara langsung pada peralatan listrik yang sedang beroperasi tidak mungkin dilakukan, terutama untuk SUTT dan SUTET, karena tegangannya yang tinggi. Deteksi panas secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sinar infrared atau inframerah. Sinar inframerah atau infrared disingkat IR sebenarnya adalah sebagian dari spektrum radiasi gelombang elektromagnet. IR mempunyai panjang gelombang antara 750 nm hingga 100 mikroM. Ini adalah contoh gambar spektrum elektromagnet. 3. Detektor inframerah adalah fotodetektor yang sensitif terhadap radiasi sinar inframerah. Dua jenis utama detektor ini adalah jenis thermal dan fotonik. Sebagai contoh sebagai berikut. Tipe indium gallium arsenide atau InGaAs fotodioda, spektrum range antara 0,7 sampai 2,6. Tipe germanium fotodioda, spektral range antara 0,8 sampai 1,7 mm. Tipe lead sulfide atau PBS photoconduktif detektor, spektral range antara 1 sampai 3,2 mm. Tipe lead selenide atau PBSE photoconduktif detektor, spektrum range antara 1,5 sampai 5,2 mm dan lain-lain. Jenis detektor panas. Dalam prakteknya ada dua macam detektor panas yang digunakan, yaitu 1. Scanning, yaitu pengukuran secara menyeluruh di sekitar objek. Metode ini juga sering disebut termografi. 2. Spotting, atau pengukuran pada satu titik objek, penunjukannya langsung suhu objek tersebut. Di bawah ini adalah contoh gambarnya alat tersebut. Infrared kamera. Radiasi sinar inframerah dapat digunakan bermacam-macam, antara lain melihat di dalam kegelapan dan menentukan suhu dari suatu benda dari jarak jauh. Teknik melihat
suhu dari jauh ini dikenal dengan termografi. Dengan cara ini, maka dapat diketahui bagian-bagian yang mengalami panas berlebih di luar kebiasaan. Tingginya suhu dapat dilihat pada skala warna. Ada skala warna merah di gambar tersebut. Itu menunjukkan infrarednya. Infrared kamera, bila suhu tinggi yang terekam masih di bawah yang diizinkan, maka evaluasi foto dianggap normal. Namun bila terjadi pemanasan lebih setempat sehingga terdapat perbedaan suhu yang signifikan atau dari gradasi warna antar bagian peralatan berapapun besarnya, maka keadaan ini harus segera ditangani karena pasti terjadi penyimpangan. Infrared kamera meliputi mendeteksi delta T tergantung arus, dipengaruhi oleh radiasi panas matahari dan lingkungan, biasanya terdeteksi setelah fase lanjut. 4. Running meter. Pengukuran menggunakan running meter adalah untuk mengukur jarak antara pohon dan benda lain dengan konduktor, tanah dengan konduktor, maupun jarak antara tower ke tower pada SUTT atau SUTET, dan akan selalu memberikan nilai tersebut absolut. Running meter ini memiliki beberapa metode pengukuran, yaitu sebagai berikut. Standar pada LCD tidak menampilkan indikator manapun. Scan mode ini memungkinkan pengguna untuk mengupdate jarak secara terus-menerus selama 10 detik dengan tetap menekan tombol bulat. Reflektif. Dengan mode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengukuran jarak pada benda dengan adanya pantulan tinggi hingga jarak 1999 meter. Jangan menggunakan mode ini pada jarak standar. Rain. Presipitasi seperti hujan atau butiran salju dapat memantulkan pulsa energi yang dipancarkan alat ini. Oleh karena itu mengganggu pengukuran jarak sebenarnya. Dengan memilih mode ini, pantulan energi tadi akan dihiraukan sehingga menghasilkan pengukuran yang akurat. Dalam mode ini, sistem tidak akan mengukur jarak kurang dari 69 sampai 95 meter. Pengukuran kawat dan pohon. Pengukuran tinggi kawat. Yang pertama yaitu tentukan proyeksi kawat atau PK. 2. Ukur jarak antara PK dengan titik ukur atau TU sama dengan L meter. 3. Ukur titik pandang atau TP ke tanah sama dengan H meter. 4. Bidikan running meter ke kawat atau pisir harus sejajar. 5. Biarkan bandul atau pemberat bergerak bebas hingga diam. 6. Sehingga miringkan running meter. 7. Lihat papan meter. 8. Lihat garis horizontal. 9. Lihat garis vertikal. 10. Tinggi kawat semu adalah XS. 11. Tinggi kawat sebenarnya adalah X sama dengan XS plus H. Lalu bagaimana dengan pohon? Pengukuran tinggi pohon. Yang pertama yaitu tentukan proyeksi ujung pohon yang terdekat dengan kawat atau pup. 2. Ukur jarak antara pup dengan titik ukur atau TU sama dengan L meter. 3. Ukur titik pandang atau TP ke tanah sama dengan H meter. 4. Bidikan running meter ke kawat atau pisir harus sejajar. 5. Biarkan bandul atau pemberat bergerak bebas hingga diam. 6. Segera miringkan running meter. 7. Lihat papan meter. 8. Lihat garis horizontal. 9. Lihat garis vertikal. 10. Tinggi ujung pohon semu adalah Z. 11. Tinggi ujung pohon sebenarnya adalah Z sama dengan ZS plus H. 5. Pengujian punktur insulator. Definisi punktur tes adalah tes dengan memberikan tegangan impuls pada piring insulator. Namun definisi punktur tes di lapangan adalah pengukuran distribusi potensial antar keping insulator dalam satu rancang dengan menggunakan alat pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB.
yang dikenal sebagai transmission tester, sehingga pekerjaannya pun harus dilaksanakan secara PDKB. Distribusi potensial pada keping insulator dalam satu renceng memang tidak merata. Hal ini diakibatkan adanya arus bocor insulator dari sisi konduktor bertegangan ke sisi menara. Arus bocor inilah yang dimanfaatkan oleh transmission tester untuk mendapatkan besaran tegangan setiap keping insulator. 6. ITC atau insulator tester kamera. ITC dapat melakukan pengecekan daya elektrik dan melakukan cek visual insulator dalam waktu bersamaan secara live, sehingga didapatkan dua pelaporan hasil pekerjaan, yaitu pelaporan daya elektrik insulator dan pelaporan visual insulator. Ruang lingkup ITC adalah 1. SUTET 500 kV tension dan suspension, 2. SUTT 150 kV tension dan suspension, 3. SUTT 70 kV tension dan suspension. 7. Pengujian resistansi pentanahan tower. Pentanahan tower adalah perlengkapan pembumian sistem transmisi yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari tiang SUTT maupun SUTET ke tanah. Pentanahan tiang terdiri dari konduktor tembaga atau konduktor baja yang diklem pada pipa pentanahan yang ditanam di dekat pondasi tiang, atau dengan menanam plat aluminium atau tembaga di sekitar pondasi tiang yang berfungsi untuk mengalirkan arus dari konduktor tanah akibat sambaran petir. Nilai pentanahan tiang harus dibuat sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan tiang yang tinggi yang pada akhirnya dapat mengganggu sistem penyaluran. Batasan nilai pentanahan tiang sebagai berikut. 1. Sistem 70 kV maksimal 5 ohm. Sistem 150 kV maksimal 10 ohm. Sistem 275 kV atau 500 kV maksimal 15 ohm. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.